kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Sebuah peristiwa sejarah yang sangat patut untuk kita contoh adalah bagaimana sikap para pahlawan yang gagah berani dan juga bersatu dari segala perbedaan, baik suku, ras, agama, dan juga budaya. Sebagai generasi penerus bangsa, tentu tidak sepatutnya kita melupakan sejarah dari bangsa ini. Beranda Sultan edisi kali ini akan membahas mengenai makna Hari Pahlawan bersama narasumber saya, yakni sejarawan dan juga komunitas sejarah. Saya Lesti Ismala, inilah Beranda Sultan. Iya pemirsa, nah di tempat ini saya akan bertemu dengan salah satu kawan saya, yakni sejarawan, untuk berbincang-bincang bersama beliau mengenai makna Hari Pahlawan. Seperti apa? Ikuti saya. Halo Mas Niko. Halo Mbak Sehat. Lesti, sehat sekali. Udah lama nih nungguin hari ini. Waduh, bukan lama-lama lagi ya kayaknya. Di mana kalau misalkan kalau di sini kan di Tugu Proklamasi gitu kan di belakang ini yang memang hari ini memperingati Hari Pahlawan, ya nggak sih Mas? Iya. Kalau Mas Niko sendiri nih, aku mau tanya, memaknai Hari Pahlawan itu seperti apa sebenarnya Mas? Ya, kalau secara pribadi memang ini luar biasa ya, setiap hari pahlawan itu membuat kita berefleksi, apalagi sekarang lagi di tempat yang sangat bersejarah ya bagi bangsa kita, di mana proklamasi itu dikumandangkan dari sini. Iya. Sebetulnya rumah Bung Karno. Tapi setelah itu di era sekarang ini apalagi gitu. Ya tentunya saja bagi kita semua, kita memberikan apresiasi ya bagi mereka, para pahlawan yang meletakkan pondasi-pondasi dasar bagi bangunan rumah Indonesia ini. Iya. Jadi betul. bangunan ini sudah diberikan pondasinya oleh para pahlawan. Nah, kita mau bagaimana untuk bisa lebih memperkuat ke atasnya lagi nih sebagai sebuah bangsa tentunya. Sebuah bangsa, betul. Ya. Nah, kalau ngomongin bangsa negara, bangsa Indonesia, negara Indonesia, dan sekarang udah yang zamannya serba canggih. Ya. Hal yang paling realistis yang bisa dilakukan generasi anak muda untuk memperingati Hari Pahlawan. Ya, yang realistis sih bagaimana kita melakukan kegiatan sehari-hari saja, tapi memberikan makna bagi kegiatan tersebut ya. Apa sih yang kita bisa lakukan di rumah? Misalnya kita bisa ya membantu orang tua sebenarnya dari hal yang simpel, itu sudah menjadi apa ya, gerakan-gerakan kecil. Tapi nanti juga di sekitar kita, apakah kita bisa memberikan yang lebih juga, berpartisipasi misalnya dalam kelompok-kelompok kecil masyarakat. Terusnya juga ya kalau yang mereka yang punya aktivitas lainnya, misalnya di organisasi, kalau di sekolah itu ada di OSIS, ada di PMR, ada di berbagai macam kegiatan sekolah ya, itu bisa mereka terjun langsung. Dan dengan seperti itu, dengan derap langkah seperti itu, ya kita memaknai sebagai langkah-langkah kita untuk terus membangun dan menjadi Indonesia. Oke. Nah, kalau ngomongin Hari Pahlawan juga, dan memang generasi sekarang itu generasi yang kalau sejarah itu kan males baca buku Mas, bener nggak sih Mas? Yang namanya kita sebagai penerus bangsa nggak boleh ngelupain sejarah gitu Mas. Apa yang bisa kita berikan kepada generasi muda, edukasi dan lain sebagainya supaya mereka nggak lupa akan sejarah gitu? Ya, yang terpenting adalah kita mengingatkan ya. Pertama mungkin mereka lupa ya. Mereka lupa bahwa ada peristiwa-peristiwa bahwa 10 November itu ada pertempuran Surabaya. Tapi sebenarnya tidak hanya di Surabaya saja pertempuran itu kan, di banyak tempat ya. Di berbagai macam front bahkan.
Di ada yang berbagai daerah di Indonesia. ya di itu berbagai memang daerah di pertempuran. Indonesia. Tentunya salah satu tonggaknya memang di Surabaya, yang di sana para pejuang kita dengan gigih. Setelah itu ya bagaimana kita mengingatkan mereka bahwa kita adalah anak-anak bangsa nih yang dititipkan. Jadi bukan hanya diwarisi dan dihabiskan, tapi dititipkan negeri ini untuk dilanjutkan ke bahkan anak cucu kita lagi. Betul, Nah, betul. itu yang perlu diingatkan terus ya, supaya bagaimana bangsa ini dengan pondasi yang sudah ada, terusnya dindingnya dibangun, tidak nanti apa ya, tercopot, terkikis. Yes. Dari sekian banyaknya pahlawan di Indonesia, ada nggak pahlawan yang paling menginspirasi Mas Niko? Ya, ini apa ya, bagian yang sulit juga untuk memilih ya. Biasanya kita hidup itu sulit untuk dengan pilihan-pilihan. Tapi saya melihat ya, begitu banyak pahlawan, begitu banyak hal yang menarik dari mereka ini. Salah satunya saya mungkin mengambil satu ya. Iya. Satunya itu pahlawannya bernama John Lee ya. Ini pahlawan nasional John ya. Lee. Dia pahlawan nasional, dia pemimpin di kapal perang waktu itu, dan itu waktu itu dia juga membantu pada masa-masa revolusi. Dan John Lee ini adalah seorang keturunan Tionghoa, itu juga menarik ya. Iya benar-benar. Dia sekarang sudah dianugerahi sebagai pahlawan nasional kita. Dan dia perannya pada masa revolusi tadi jelas ya, dalam memimpin, dalam mendapatkan barang-barang kebutuhan perang, kebutuhan pokok dan sebagainya, itu menarik. Bahkan juga tentang John Lee ini juga dibahas di media asing pada waktu itu, di zaman yang sebelum seperti sekarang ini. Iya. Jadi hal-hal yang positif ini tentu daya juangnya ya, daya juang si John Lee bersama rekan-rekannya, meskipun mungkin berbeda ya, tapi dia nggak patah semangat dengan itu, dan bahkan bisa memimpin rekan-rekan yang lain untuk ke arah yang lebih baik pastinya. Lagi ngapain nih? Banyak buku. Buku apa tuh? Sejarah. Buku sejarah. Kebetulan banget. Aku tuh mau tanya-tanya deh tentang sejarah. Apalagi kan besok Hari Pahlawan ya, 10 November. Apa sih makna Hari Pahlawan bagi kalian? Makna 10 November ya, pahlawan ya, bagi kita khususnya sebagai pemuda, itu adalah pemaknaan bahwasanya momentum bagi kita semua, itu kan setelah kemerdekaan ya 10 November ya. Iya. Artinya bahwasanya setelah 17 Agustus proklamasi itu ya, kita masih dituntut untuk terus berjuang gitu kan. Nah, ketika kita tarik ke sekarang gitu kan, artinya lagi adalah ya bahwasanya kita harus terus berjuang gitu kan. Yang mana perjuangan para pahlawan itu yang telah berkorban kan, satu pertempuran sangat besar tuh di Surabaya 10 November gitu kan, itu harus kita maknai sebagai suatu pengorbanan mereka gitu kan, untuk mempertahankan kemerdekaan. Oke. Sosok pahlawan yang mungkin bisa apa ya Mas Gilang teladani atau favorit lah pahlawan-pahlawan yang emang ada di Indonesia. Ada nggak? Wah, pahlawan yang dipakai Satu aja. di Indonesia ya. Ya. Banyak sebenarnya kalau satu ya. Iya. Satu mungkin Jenderal Sudirman ya. Jenderal Sudirman, Mbak Amanda apa? Rawana Kudus. Nah, anak muda sekarang nih kayak kalian-kalian, aku juga masih muda kan. Apa tindakan paling realistis yang bisa dilakukan di momentum Hari Pahlawan? Jangan lupain sejarah sih, karena kan maksudnya di zaman kayak gini kan banyak banget arus informasi dan banyak hoax juga gitu kan. Dan menurut aku sih kalau misalkan sebagai generasi muda untuk menyikapi Hari Pahlawan itu benar-benar kita harus tahu juga gitu apa yang mereka udah lakukan dan jangan lupakan jasa mereka gitu. Tindakannya apa yang bisa kita lakukan? Tindakannya belajar, terus juga apa ya? Mungkin bisa Bersyukur. bikin konten-konten juga soal Ya. Apalagi kita yang hidupnya beriringan sama media, terus apa-apa serba internet dan lain sebagainya gitu kan. Jangan lagi gencar banget. Iya. Simpel kayak mungkin sekarang TikTok lagi gemar kan, lagi booming itu bisa aja bikin konten Hari Pahlawan di TikTok itu kan maksudnya udah sangat kekinian gitu kalau menurut aku. Ya, itu supaya untuk masa depan atau generasi selanjutnya tetap tahu sejarah kita tuh seperti apa dulunya gitu kan. Oke. Kemudian kalau dari Mas Gilang, kemudian Mbak Amanda, kalau memaknai Hari Pahlawan
ada beberapa momentum yang memang kalau ngomongin tentang perjuangan kan banyak banget ya perang-perangnya gitu kan, termasuk perang dari Budi Utomo sendiri gitu kan. Iya. Gitu. Yang paling inget gitu tentang Hari Pahlawan, di momentum Hari Pahlawan itu di saat dulu, ada nggak cerita menarik ya? Salah satunya ya apa namanya, sebagai kita kan masih mahasiswa juga nih gitu kan. Jadi memang ada peristiwa bersejarah kalau di 10 November ya paling berkesan ya pertempuran 10 November itu gitu kan. Di Surabaya gitu kan. Yang mana kalau kita ketahui bersama, kita kan di peristiwa itu kan ada sebuah sekutu ya kan dari Inggris, Belanda gitu kan, datang lagi kan. Kalau kita lihat konteks sejarahnya kan mereka itu pemenang Perang Dunia Kedua ya gitu kan. Ya notabene adalah masih punya gengsi dong gitu kan. Maka setelah pemenang Perang Dunia Kedua nggak bisa menaklukkan Indonesia lagi gitu kan. Yang mana paling mengenangnya adalah ketika suara Bung Tomo, pidato Bung Tomo waktu itu yang di Surabaya gitu kan, yang sangat bergelora sekali gitu kan, menantang Inggris gitu kan, Amerika gitu kan, Belanda. Ya mereka kan pemenang Perang Dunia Kedua gitu kan. Ini artinya bahwa saya menunjukkan bangsa Indonesia gitu kan di kancah dunia gitu kan. Ini bukan bangsa yang kaleng-kaleng nih gitu kan. Ini bukan bangsa yang etek-etek lah gitu kan. Kita berani nih, lu mau menang Perang Dunia pun gitu kan. Lu berani ganggu kedaulatan negara gue ini. Gua hajar lu gitu. Anak muda banget ya semangatnya. Anak muda banget. Pemirsa, kalau tadi kita sudah berbincang bersama Mas Niko sebagai sejarawan dan juga komunitas sejarah. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Beranda Sultan edisi Hari Pahlawan. Saya Lesi Ismala, inilah Beranda Sultan, sampai jumpa.